keputusan dari Pak Rafael Torowela selaku pelaksana, selaku pelaku pariwisata ya, untuk menyampaikan beberapa hal yang berguna bagi kita dan bagi publik. Silakan Pak Rafael. Baik, mohon izin Pak Moderator, masih keluar masker. Baik, selamat malam kita semua. Yang saya hormati Bapak Moderator, Pak John Kadis, selaku sesepuh di Kabupaten Manggarai Barat. Salam hormat senior. Yang saya hormati Kakak Asis, salam hormat Kanda. Aku yang Mama Idaranga itu. Jadi teman-teman pertama, tokoh perempuan yang hadir pada malam ini, teman-teman aktivis, akademisi, kemudian Pak Evan Rafael, teman saya di aktivis. Jadi terima kasih untuk forum yang terhormat ini sudah mengundang kami. Bahwa pada kesempatan yang pertama saya menyampaikan bahwa semua sudah diutarakan oleh saya punya teman tadi, Pak Rafael, sama-sama nama lagi. Dia ini Evan Rafael, saya Rafael Godovela. Jadi spiritnya sama, spirit dari Roma, karena nama Rafael itu dari Roma. Itu bagaimana Pak Sinus? Jadi pada kesempatan yang kedua, teman-teman, saya menyampaikan bahwa saya dulu ketua formal Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat itu 2014 sampai 2017. Jadi yang demo dulu itu tentang BOP ini saya aktivisnya dulu sampai 2019 saya pernah menulis suatu kontra legal standing. Maaf, saya bukan orang hukum, tapi saya pernah kumpul semua literasi undang-undang untuk melawan Perpres. Saya pernah kumpul dokumen undang-undang agraria nomor 5 tahun 60. Lawan itu penguasaan tanah di Bose. Bahwa saya juga pernah riset, bukan riset kecil-kecilan, tentang undang-undang kehutanan, tentang masa depan hutan kalau misalnya BOP menguasai hutan ya. Jadi itu dimuat di beberapa media lokal waktu itu, dan kita sempat mau mendaftarkan perlawanan itu ke Mahkamah Agung karena Perpres waktu itu dia judicial review-nya bukan di MK tapi di Mahkamah Agung, uji undang-undang terhadap Perpres. Jadi kita pernah menulis dulu tuh Bapak, banyak. Jadi salah satu poin yang kita lawan dulu itu adalah bahwa nomor 1, keberadaan Perpres 32 2018 melawan roh otonomi daerah, roh Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2004, dan juga melawan roh Undang-Undang Keuangan Daerah nomor 33 tahun 2004 tentang keuangan daerah. Di sana kita melihat dulu bahwa spirit dari BOP ini memang untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor-sektor pajak atau melalui investasi yang datang di sini. Itu dibuktikan oleh beberapa marketing BOP di Kelapa Gading dulu, di Depok. Waktu kita di Jakarta berjuang dengan orang Komodo dulu Bapak. Jadi BOP itu ada di Depok, kalau tidak salah. Di Depok mereka cari investor untuk bawa ke sini. Nah, sehingga Sun Spirit waktu itu kalau tidak salah Greg, dia menulis suatu statement bahwa di saat orang Komodo dan aktivis berjuang tentang Komodo, saat yang sama BOP mencari investor di Depok. Coba ini waktu 2019 sebelum COVID. Nah, itu perjuangannya dulu. Kemudian teman-teman aktivis juga dulu, waktu itu saya ketua format dengan Kak Joni, sempat kita audiens dengan Pak Rovinus Bon dulu, Setda,
zamannya Pak Gusti Dulan. Nah, waktu itu Gusti Dulan takut ketemu kami, sodorlah ini Seta ini, si Parovinus Bon. Nah, saksinya apa ini? Pak Joni, Silvester Joni. Dan Pak Gusti Rinus waktu itu, Kepala Dinas Pariwisata. Jadi perjuangan ini sudah lama Kekasis. Dari 2018 saat ini BOP ini keluarkan perpres. Kemudian Bapak, yang kami kritisi waktu itu adalah BOP ini di struktur apanya? Struktur mulai dari pemimpin, pengawas sampai pada pejabat operasional itu tidak melibatkan DPRD. Jadi kami dulu riset itu apa itu Perpres 3 2016 tidak melibatkan DPRD. Lalu kami tanya, yang audit DOP itu kalau BPK harus lapor ke DPRD, dia punya hasil auditnya. Kalau ada temuan korupsi berarti lapor ke yudikatif, ke polisi atau ke kejaksaan. Tapi kalau misalnya program DOP tidak diparipurna di DPR, lalu siapa yang mengawasi keberadaan DOP secara sistem tata negara di daerah? Nah, waktu itu kami ke DPR. Waktu itu ketua DPR-nya Blas Sujramun. Kami bilang bubar ini apa ini DOP ini. Karena kalau DOP ada, justru dia memperkosa posisi Anda di sini. Nah, kenapa? Ini yang menjalankan program pembangunan daerah kan Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, kemudian Bapeda buat Renstra, kemudian paripurna APBD dan lain sebagainya DPR, sehingga finalnya adalah keputusan komisi fraksi di DPRD untuk menentukan final atau tidak finalnya APBD kan melalui DAP atau DAU. Tapi kalau BOP ada dananya, tapi paripurnanya sendiri, tidak melibatkan perwakilan rakyat. Berarti BOP mengelola dana, diduga mengelola dana 21 miliar per tahun, tapi dana itu di perencanaan, pelaksanaan pengawasannya tidak jelas melibatkan siapa di sini. Artinya dia sangat tidak demokratis. Nah, itu dari perlawanan kita dulu Bapak, roh perlawanan kita. Kemudian yang kita lihat juga dulu bahwa kenapa kita tolak BOP dulu. Kita lihat sana yang direkturnya itu, beliau buat sosialisasi kecil-kecilan di hotel. Apa ini? Program BOP. Nah, padahal besar dananya Bapak, tapi beliau buat kecil-kecilan di hotel dia punya programnya dengan suaminya. Harus kita tanya, kami selaku pariwisata kenapa tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini waktu itu. Kemudian 2020 kalau tidak salah BOP langsung buat sosialisasi kecil-kecilan wisata halal di Hotel Sylvia itu. Sehingga saya dengan Rio waktu ini Rio ini wartawan ini juga datang ke sana mempersoalkan itu. Sempat Heri Nabit, Bupati Manggarai waktu itu ketemu kami di Hotel Sylvia. Kemudian Dinas Pariwisata Nagekeo waktu itu, seluruh Flores ini ketemu di Hotel Sylvia untuk membicarakan master plan BOP di seluruh Labuan Bajo Flores. Nah, waktu itu Bapak, kami tidak tahu dokumen perencanaan BOP ini apa namanya. Apakah dokumen perencanaannya adalah bersumber dari BOP sendiri? Apa dokumen perencanaan kegiatannya itu bersumber dari Bapeda? Kami tidak tahu. Sehingga eksekusi dana mengacu pada dokumen apa? Itu yang kedua. BOP sendiri pegang dana 21 miliar. Nah, pertemuan di kantor camat ini, kantor camat Komodo ini, saya waktu itu usir jaksa. Saya usir jaksa ini saksinya si Rio ini. Ya karena keren yang video waktu itu tuh. Nah gitu tuh. Saya bilang begini, karena mereka langsung buat desain
bisnis di zona otoritatif. Di sini trampoline-nya, di sini flying fox ya, di sini apa. Tapi legal standing dari tanahnya tidak jelas. Jadi kita melihat waktu itu adalah apakah kehadiran BOP ini kemudian dalam upaya mengoptimalisasi aset daerah supaya aset-aset ini tidak tidur, kemudian aset ini diakuisisi oleh kepemilikannya oleh ke pemerintah pusat, atau sebenarnya aset-aset ini bagi hasil antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau udah bagi hasilnya berarti ada pembahasannya di DPR. Kami tunggu-tunggu pembahasannya. Tidak ada juga pembahasan tentang optimalisasi penggunaan aset daerah, tanah maksudnya, tanah, aset tanah. Nah, jadi sampai hari ini apakah BOP itu BUMN? Apa dia badan yang sifatnya promosi? Kabur. Nah, sehingga kami kemarin usulkan, ya lebih baik merger ke BUMN dia, kalau dia menjalankan fungsi komersil. Karena BUMN, dia punya undang-undang BUMN. Kalau BOP, dia badan perpres. Logikanya kalau ganti presiden berarti cabut perpres karena tergantung kepentingan. Sehingga kami berbicara kemarin itu, saya kumpulkan beberapa pengacara. Saya bilang gini ya, kumpul di rumah. Saya bilang kita gugat ini apa ini? BOP, gugat ke Mahkamah Agung. Ya class action, ke Mahkamah Agung. Kita mau kumpul KTP waktu itu. Tapi waktu itu karena COVID, KTP yang kami kumpul waktu itu masih 5. Ada pengacara sudah. Gitu. Jadi pengacaranya jangan dibayar. Jadi pengacaranya aktivis. Lipat saja ke Mahkamah Agung. Jadi waktu itu yang di Jakarta, yang dari sini tunggu kami di sana. Tapi karena COVID April 2020, jadi kami tidak ke sana. Tapi sempat mau ke sana, sudah kumpul KTP. Dan pengacaranya adalah Frans Dors yang dari TEN. Kita sudah bicara panjang lebar dengan Rio ini. Kita ngomong, kita gugat ini apa ini, BOP ini. Banyak persoalannya, mulai dari litigasi non litigasi sudah kita tempuh. Nah, mohon maaf Pak, terkait dengan pertanyaan tadi, saya memang ini banyak jabatan ya Bapak Jod. Saya Ketua IP Kapitalis Insan Pariwisata. DPD NTT ya. Jadi kalau berbicara tentang insan pariwisata, akhirnya saya sedikit lebih berpikir investasi. Karena apa? Tujuan dari IP ini adalah untuk mendatangkan investasi sebesar-besarnya di daerah ini, kemudian berpikir untuk mendatangkan PAD, negara Botswana. Kemudian saat ini juga saya dipercaya menjadi ketua buruh FSBDSI, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Indonesia, DPC Kabupaten Manggare. Saya juga berpikir tentang bagaimana menyerap lapangan kerja oleh putra-putri daerah. Jadi rasa cupu kapitalis, ya rasa cupu sosialis. Jadi sebelah kirinya gerakan, sebelah kanannya kapitalis. Jadi itulah jabatan saya. Bukan untuk memegahkan diri, tapi sedang dorong informasi. Nah, tentang posisi kami di pariwisata, kemarin kami dorong BOP sama seperti omongnya Pasal Seljoni, BPO, ya tingkatkan di koordinatifnya dan hilang otoritatifnya. Kalau tingkatkan di koordinatif berarti dana yang diserap oleh BOP itu nanti ke pemberdayaan dia, pemberdayaan UMKM, kemudian pemberdayaan homestay, sudah itu buat tempat sampah di mana-mana di sini. Artinya bahwa dia lebih kepada pemberdayaan, lebih kepada human resources. Tapi kalau misalnya dia intervensi di dalam zona otoritatif, maka seperti apa yang disampaikan oleh Pak Evan Rafael tadi, dia intervensi otonomi daerah lagi, yaitu menguasai aset-aset tanah Pemda yang dimana itu merupakan domain daripada pemerintah daerah. Sehingga dalam posisi saya sebagai pelaku pariwisata, memang BOP ini dia juga menjual paket wisata di sini, Bapak. Kalau berbicara menjual paket wisata, berarti dia kompetitornya saya. Dia pesaingnya saya. Ya, travel agent, tour operator. Karena tidak ada batas yang jelas antara BPO itu dengan saya. Karena saya PT, saya perusahaan juga.
perusahaan tours and travel. Nah, sedangkan BPU ini saya tidak tahu BUMN apa dia, tidak jelas. Begitu. Sehingga saya melihat bahwa sampai saat ini itu musuhnya saya, kompetitor. Kemarin mereka jual tentang Rinca, ya kan? Ada website khusus, website BPU. Tapi saya lihat mereka sudah hapus itu website. Beberapa 1 tahun yang lalu kita cross check di TIC ini dengan Kepala Dinas Pariwisata, cross check apakah BOP benar-benar jual paket wisata ke Komodo. Jadi mereka bilang ya nanti kami cek, dan website itu saya sudah lihat hilang itu website itu. Jadi mereka hapus itu website itu. Sehingga saya melihat bahwa ya jangan abu-abu lah, bilang saja kalau misalnya kompetitornya saya. Jadi seperti curhat jadinya ini Bapak. Jadi tidak teratur ya, karena ini perjalanan perjuangan kami di sini. Jadi saya katakan bahwa saya ini bukan hanya pelaku pariwisata, tetapi ketua format yang juga Setia Novanto ini masuk penjara. Jadi kami ini berjuang di sini. Jadi kalau berbicara tentang skup pariwisata, saya pikir Om Evan Rafael, kita juga pejuang tanah kerangan dari dulu. Jadi kita tahu masalah di Manggarai Barat seluruhnya. Ya tidak teratur ini konstruksi berpikirnya kali ini. Terlalu banyak ini persoalan di kepala. Itu yang diminta itu apa yang poinnya itu merasa tadi saya dengar itu ada semacam kompetitor gitu. Adakah unsur lain yang untuk menghalangi atau membiarkan atau seperti apa? Itu yang begini Bapak, saya kalau ada BOP, saya katakan bahwa ganti direkturnya pakai orang Manggarai Barat. Karena begini, kalau misalnya direkturnya masih dari luar, saya tidak saya tidak misoginis, saya tidak anti perempuan, tidak. Tapi ini saya berbicara tentang politik lokal. Kalau misalnya direktur BOP itu dari luar daerah ini, berarti dia memperkosa intelektualitas di sini, orang daerah di sini. Artinya bahwa tidak akan ketemu nanti kepentingan desain site plan yang dibuat oleh direktur si sana itu dengan master plan pembangunan pariwisata di daerah ini. Contoh begini, kalau misalnya si sana direktur BOP dia buat site plan bahwa 1 kali maraton saja pembangunan dari Labuan Bajo sampai ke timur, tidak ada fokusnya Bapak. Apa yang target, apa plan, apa action, apa evaluasi, apa hasil, input, output, outcome yang tidak jelas. Nah kalau misalnya kalau seandainya direkturnya itu benar-benar orang Manggarai Barat, maka dia akan sinkronisasi dengan visi misi bupati atau pemerintah daerah supaya alokasi distribusi dana itu mendukung APBD DAP. Sehingga saya katakan bahwa kalau BOP itu tetap ada, direkturnya diganti oleh orang Manggarai Barat, direktur utamanya sana diganti, dia tidak boleh ada di sini. Sana diganti oleh putra daerah dan dia pulangkan, karena tidak ada program yang menguntungkan saya di sini. Justru jadi kompetitor. Ya, jadi supaya uang yang ada pada dia, uang yang ada pada sana match dengan visi misi bupati dalam pembangunan Manggarai Barat. Karena kalau dia putar-putar buat program tidak jelas di hotel itu, apa untuk saya? Tidak ada untuk saya. Untuk masyarakat tidak ada. Hanya untuk menghabiskan politik, menghabiskan uang. Tentu bagi saya politik menghabiskan uang itu sangat tidak fair. Sehingga saya menuntut bahwa site plan-nya nanti kalau sudah dipegang oleh putra daerah itu BOP, nanti rencana anggarannya itu dia harus match dengan rencana alokasi DAP, supaya kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi lokal di Manggarai Barat ini dipertebal oleh dana 21 miliar itu. Yang diduga 21 miliar itu menurut saya, dalam mindset saya di dalam melihat BOP tentang ekstensinya, tentang keberadaannya di sini, sehingga politik anggarannya itu, sudah ya Pak. politik anggarannya itu nanti
mempertebal posisi distribusi alokasi dida, apakah di jalan, listrik, air minum, kesehatan, atau pendidikan. Terima kasih. Tepuk tangan.